sejauh mana perkembangan olahraga khususnya di Kabupaten Rokan Hulu ini. Kita akan coba membahas bersama seorang akademisi di bidang olahraga dan juga selaku pengamat di bidang olahraga di Kabupaten Rokan Hulu ini. Kok terbelit suara gue nih? Oke, lanjut. Ketiga ya. Action. Lu pala selama olahraga. Dah? Yuk, lanjut. Sobat sportif, salam olahraga. Tentunya untuk mengetahui sejauh mana kehidupan olahraga, pembinaan olahraga dan juga prestasi olahraga yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ini, tentunya kita perlu seorang pengamat. Bagaimana pengamatannya, penilaiannya, kehidupan olahraga yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ini. Di sebelah saya sudah ada Bung Suhermon MPD selaku akademisi di bidang olahraga dan juga pengamat di bidang olahraga yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ini. Kita tanyakan langsung bersama Bung Suhermon MPD. Seperti apa nih, kita awali dulu minat mungkin ya, minat olahraga masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Seperti apa minatnya? Oke, baik, terima kasih. Adapun minat olahraga yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ini sudah sangat bagus, sudah sangat besar. Karena apa? Karena banyak sekali sekarang ini di daerah-daerah pelosok di Kabupaten Rokan Hulu diadakan turnamen. Tidak hanya sepak bola, tetapi juga ada tenis meja, sepak takraw, bola voli dan bulu tangkis seperti itu. Intinya untuk minat olahraga di Kabupaten Rokan Hulu sangat tinggi. Oke. Selain minat yang sudah sangat bagus di Kabupaten Rokan Hulu ini khususnya di bidang olahraga, apa hal yang teramati saat ini bersama dengan Bung Suhermon sendiri, yang teramati saat ini apa yang perlu mungkin bisa dikatakan dikritisi atau dipandang seperti apa? Oke, adapun yang harus dikritisi tidak hanya di Kabupaten Rokan Hulu tetapi di Indonesia. Bagaimana sih olahraga di Indonesia ini agar bisa prestasinya sangat maksimal itu ada lima. Nama programnya itu ada Pentahelix. Penta artinya 5 dan helix artinya jalinan. Itu yang pertama ada namanya pemerintah. Yang kedua ada namanya akademisi. Akademisi itu tidak hanya dosen, guru, tapi juga ada pelatih. Yang ketiga ada namanya pengusaha. Yang keempat ada namanya komunitas. Dan kelima ada namanya media. Kita mulai dari pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak hanya pemerintah dari segi eksekutif saja, kepala daerah, tidak hanya dari tingkat RT sampai ke presiden, tapi juga dibutuhkan pemerintah dari segi yudikatifnya, legislatifnya. Bagaimana pemerintah menciptakan undang-undang keolahragaan yang menguntungkan tidak hanya bagi atlet, pelatih, tapi juga semua komponen yang mendukung tentang olahraga di Indonesia itu sendiri. Itu saja. Yang kedua itu namanya akademisi. Jadi akademisi ini sangat vital. Karena apa? Dengan akademisi, bagaimana seorang guru pendidikan jasmani di sekolah dasar bisa melihat bibit pada anak usia dini, bibit pemula agar terciptanya atlet-atlet yang sesuai dengan bakatnya. Oh, ini dengan mempunyai kekuatan otot tungkai yang bagus, cocoknya kemana? Mempunyai tingkat koordinasi mata tangan dan kaki, ini cocok ke olahraga bulu tangkis kah atau ada meja? Intinya sesuai basic. Harus sesuai basicnya, seperti itu. Yang ketiga ada namanya pengusaha. Pengusaha ini sangat vital. Karena apa? Di dalam olahraga ini pasti butuh namanya biaya. Biaya ini tidak hanya dari pemerintah saja, tapi juga dibutuhkan sponsor, terutama pengusaha yang ada di daerah maupun pengusaha yang ada di pusat. Yang ketiga, yang keempat ada namanya komunitas. Komunitas ini adalah sekelompok organisasi setiap cabang olahraga. Di dalam tenis meja, contohnya saya sebagai penghobi dan penyukai olahraga tenis meja. Jadi semakin banyak komunitas olahraga tenis meja yang ada di Indonesia akan mendukung terlahirnya bibit-bibit baru yang olahraga tenis meja di Indonesia. Yang kelima ada namanya media itu tidak hanya stadion TV saja, tapi banyak yang media yang kita gunakan. Seperti apa medianya? Ada Facebook, ya kan? Ada YouTube, ada Instagram, banyak sekali, ada TikTok sekarang, ada snack video. Dengan adanya media tersebut akan membantu berkembangnya olahraga Indonesia. Mungkin ini ada program namanya Pentahelix. Yang pertama ada pemerintah, yang kedua akademisi, yang ketiga ada pengusaha, yang keempat adanya media, yang kelima ada namanya komunitas. Seperti itu. Jadi
bisa dikatakan program itu yang disebut ada 5 unsur ya, Jadi unsur. bisa menjadi sebuah support untuk membangun olahraga yang ada di Kabupaten Rokan-Hulu khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Betul. Oke, baik. Selain 5 unsur tadi, tentu kita akan mengetahui juga hasilnya. Hasil itu kan tentu sebuah prestasi. Kalaulah semuanya itu dapat terjalin dengan baik, support itu terjalin dengan baik, maka akan hasilnya juga baik juga. Kalau mengenai hasil prestasi, untuk di Kabupaten Rokan-Hulu ini prestasi di bidang olahraganya seperti apa? Sejauh mana prestasi ini? Oke, untuk prestasi olahraga di Kabupaten Hulu berdasarkan data terakhir pada kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi yang berada di Teluk Kuantan di Kuantan Singingi pada bulan Oktober tahun 2022 kemarin sudah cukup meningkat prestasi medalinya. Medalinya sudah lebih baik dibandingkan dengan Poprov sebelumnya yang ada pada Kabupaten Kampar pada tahun 2017. Tetapi dari segi peringkat, Kabupaten Rokan-Hulu masih berada di posisi nomor 2 terbawah. Nomor 2 tuh. Tapi berusaha bagaimana untuk Poprov yang berikutnya pada tahun 2026 prestasi olahraga Rokan-Hulu untuk Poprov akan bisa lebih baik lagi, mungkin seperti itu. Oke, baik. Tentu untuk mendapatkan prestasi harus ada support lain seperti sarana dan prasarana. Betul. Di Rokan-Hulu khususnya cabang olahraga, semua cabang olahraga yang di Kabupaten Rokan-Hulu ini mungkin masih ada yang dikatakan masih minim sapras. Nah, itu seperti apa, bisa dikritisi seperti itu? Ya, pasti untuk sarana dan prasarana di Kabupaten Rokan-Hulu ini masih belum merata, masih belum bisa Masih dikatakan ada perbaikan. masih perlu dilakukan perbaikan dan penambahan agar apa? Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor, ya kan, salah satu faktor penentu untuk meningkatkan prestasi setiap cabang olahraganya. Bagaimana? Mungkin dalam sepak bola kita mempunyai atlet 25 orang, sementara bola yang ada dalam satu lapangan cuma satu. Bagaimana atlet itu bisa melakukan passing dengan baik dan betul, tetapi bola yang digunakan satu? Sebaiknya dalam olahraga sepak bola itu satu atlet adalah satu bola, agar lebih leluasa dan lebih sering melakukan passing Bisa dalam lebih menguasai lagi. Betul sekali. Oke, baik. Bung Suherman, kita sudah banyak juga membahas terkait tadi minat, kemudian prestasi, dan juga tadi ada 5 unsur yang dikatakan sebagai program tadi. Untuk sebuah closing statement ataupun kesimpulan pembahasan kita, Bung Suherman bisa menyampaikan mungkin sebuah harapan untuk di bidang olahraga di Kabupaten Rokan-Hulu ini, kemudian bisa jadi sebuah motivasi, bisa disampaikan. Oke, baik, terima kasih. Adapun inti dari olahraga itu sendiri tidak hanya prestasi, tapi bagaimana tantangan anak muda di Indonesia ini mengubah karakter. Tidak hanya dari segi psikomotornya saja, tapi dari segi afektifnya. Bagaimana seseorang atlet atau anak muda tersebut harus bertanggung jawab, jujur, disiplin, saling menghargai. Karena apa? Banyak sekali dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, anak-anak sekarang ini banyak yang mempunyai tingkat afektifnya sangat turun. Jadi tujuan utama olahraga itu sendiri tidak hanya tujuan prestasi, tetapi bagaimana dia berprestasi tetapi mempunyai sikap afektif yang bagus, jujur, tanggung jawab, Karakter. Ya. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bung Suherman MPD sudah memberikan informasi bersama kita. Tentunya ini akan menjadi sebuah informasi tambahan bagi masyarakat Provinsi Riau terkait kehidupan olahraga, lingkungan olahraga yang ada di Kabupaten Rokan-Hulu Provinsi Riau. Terima kasih Bung Suherman. Mudah-mudahan ini akan menjadi informasi tambahan, akan menjadi sebuah pengetahuan di bidang olahraga. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Sportif. Kalau uang balik lagi berarti cukup kali berarti nih ya. Sip. Oke. Dikirim kan? Kok masih cukup nih ya? Sudah 5 menit. Nah, Kalau nggak gitu. nanti di soundingkan nanti.